Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada sore hari ini. Kondisi hujan, saya menelusuri sejarah makam Mbah Wali Campak yang terletak di Desa Tumrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. Beliau cikal bakal berdirinya masuk Islam di Kerajaan Majapahit, dan beliau salah satu dari Kerajaan Campak yang dominan mengisi Islam di Nusantara. Dan sejarah masuknya Islam di bumi menuju ke pusaran makam Kerajaan Mbah Wali Majapahit Campak yang terletak di desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. Nih makamnya ini. Beliau adalah seorang putri yang dinikahi oleh Prabu Brawijaya V. Beliau bukan seorang putri raja, hanya anak dari orang biasa saja, cuma makanya dijadikan selir oleh istri selir Prabu Brawijaya. Makanya ini bagus, bersih. Mari generasi penerus bangsa kita jaga, rawat, cagar budaya, makam keramat, makam leluhur kita, leluhur bangsa, aulia wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang ada di Nusantara ini. Jangan sampai kita kehilangan sejarah-sejarah leluhur kita. Jangan sampai ada orang yang oknum yang memanfaatkan demi kepentingannya pribadi. Jangan sampai ada orang asing yang mengaku sejarah leluhur kita itu leluhur mereka. Nanti diakui oleh orang asing, kita kewalahan, kerabatan, karena sejarah kita itu sangat luar biasa. Jadi ada yang berstatement juga bahwasanya apa sih kok Majapahit padahal Buddha dan Hindu kok masuk ada Islam, udah berislam, Islam kapan? Dan itu perlu dijelaskan. Yang namanya Kerajaan Campak itu kan asalnya Raden Rahmat juga, yang namanya Sunan Ampel, Asmoro Kondi itu kan dari Kerajaan Campak masuk ke Nusantara di Kerajaan Majapahit, menciarkan agama. Awal mula berdirinya Islam masuk di Kerajaan Majapahit, kontribusinya dari Mbah Wali Campak ini dan orang-orang dari Kerajaan Campak menyebar migran dan menyebar luaskan agama Islam. Jadi biar paham, ada yang berstatement Wali Songo itu kapan, Kerajaan Majapahit itu kapan, harus ditelaah biar paham. Mari kita jangan sampai kita itu kehilangan sejarah kita. Kesampingkanlah ego, perbedaan pemahaman kita. Kita bersatu guyup rukun untuk menjaga makam-makam leluhur bangsa kita, makam aulia wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang ada di Nusantara ini. Nusantara ini sangat luas sehingga kita perlu menjaga sejarah-sejarah leluhur kita. Kekayaan dan kehebatan sangat luar biasa kita. Maka dari itu jangan ego angkuh terkait bilang kita ziarah makam, ziarah kubur itu syirik, dan dibilang menyembah kuburan, pengabdi kuburan. Ini kurang perlu piknik ataupun perlu ngaji ilmu agama yang lebih mendalam lagi dan lebih benar lagi, biar nggak dangkal pola pikir dalam mengaji ilmu agama Islam lebih benar lagi. Jangan sedikit dangkal mengatakan syirik, sesat, dan bilang menyembah kuburan.
Itu kaum itu harus perlu digarisbawahi. Ini kita udah Bang Ustadz berdoa. Nanti kita setelah ini rekam syuting ini, kita akan berzikir bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini selesai rekam, baru kita akan berzikir bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala berjamaah di pusara makam beliau Mbah Wali Campa di Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ustadz Surya Arsi. Alhamdulillah pada sore hari ini saya bisa hadir lancar tanpa halangan suatu apapun di pusaran makam Wali Allah Mbah Wali Campa yang terletak di Desa Brukuh, desa ini desa apa namanya, Tumbrep, yang Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. Mbah Wali Campa yang terletak di Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang ini adalah salah satu aulia leluhur kita yang ada di Nusantara ini, terkhusus di Kabupaten Batang, Kecamatan Bandar. Beliau adalah tokoh ahli agama, penyiar agama Islam, sekaligus beliau adalah pujangga, punggawa kerajaan Majapahit, penasihat kerajaan Majapahit zaman dahulu. Akhirnya dari sebelum masuk Islam beliau adalah punggawa Majapahit, dan setelah itu ketemu para wali-wali Allah dan belajar ngaji. Setelah menekuni agama, beliau ditugaskan menyiarkan, menyebarkan agama Islam di Nusantara ini untuk tujuannya kemaslahatan umat, biar hidup damai, rukun, sentosa, dan tentram antar sesama, saling menghormati. Jangan pernah kita mengaku beragama kalau kita nggak pernah mau menghormati orang lain. Mengaku beragama tapi kadang nggak mau menghargai orang lain, kadang ingin dihormati, ingin dihargai, tapi nggak pernah menghargai orang lain. Al-ihsan minal ihsan, hormatilah orang lain bila ingin kita dihormati. Mbah Wali Campa ini yang terletak di Desa Unsur ini terletak di Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. Ini pas kebetulan cuaca di sini hujan, akhirnya saya sambil berteduh sebentar lagi juga mau berzikir, bertafakur lagi di pusaran beliau Mbah Wali Campa ini. Doakan biar saya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tujuan saya ziarah, bertafakur, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di pusaran setiap makam keramat itu yang pertama edukasi, sadar diri bahwasanya saya akan suatu saat juga saya akan mati. Pembelajaran diri, pusaran ini untuk menuju diri kita itu lebih baik, khususnya diri saya sendiri, agar selalu senantiasa mengingat kematian. Mari kita selalu mengingat kematian kita semuanya, kita masing-masing. Yang kedua, menghormati napak tilas para leluhur kita yang telah berjuang demi keselamatan umat, demi kemaslahatan umat, demi kedamaian umat beragama semuanya di Nusantara ini. Kalau belum berniat dalam hati berdamai, masih gondok-gondokan, masih mengkotak-kotakkan, mensyirik-syirikkan, dan bahkan paling merasa pintar dan merasa paling benar, berarti jangan pernah mengaku beragama. Beragama itu tujuannya untuk mendamaikan. Hakikat syariat itu membedakan dari A yang segi dari si B. Nah, hakikatnya mempersatukan perbedaan. Rasulullah itu ma'rifatullah, mempersatukan dari golongan, bani, dan
aliran apapun dipersatukan untuk kemaslahatan umat. Lah kita umat Rasulullah, ngaku umat Rasulullah, tapi nggak mau mempersatukan, malah dikotak-kotakan. Aliran ini, aliran kita menurut kita benar, paling benar. Kalau ada yang lain nggak sepemahaman kita, nggak sesuai dengan tafsiran kita, terus dikatakan sesat, dikatakan penyembah kuburan. Masalahnya kita belajarnya kalau ngajinya hanya ngaji di Google, ngaji di media sosial, area otaknya itu dangkal, sedikit-sedikit penyembah kuburan. Toh kalian juga nanti akan mati semuanya. Jadi jangan sedikit-sedikit bilang sesat ataupun menyembah kuburan. Edukasi ini memperkenalkan sejarah budaya bangsa, budaya leluhur kita, makam aulia wali Allah yang ada di Nusantara ini, agar generasi penerus bangsa kita nggak kepaten obor ataupun kehilangan sejarah. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Di pusaran makam Mbah Walid Campak di desa Bukung ini, kecamatan Bandar, Kabupaten Batang ini, mari saya mengajak generasi penerus bangsa, ayo kita bareng-bareng untuk menjaga, merawat cagar budaya, makam keramat, aulia, wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di Nusantara ini, agar kita nggak kehilangan. Saat ini diam-diam sok pinter, pada diem nggak peduli. Nanti kalau ada orang lain ataupun negara lain mengakui itu keturunan dari mereka, semuanya kita kelojotan, sok paling mengaku Nusantara, sok paling mengaku orang pribumi, sok paling mengaku Islami, sok paling mengaku, bahkan mengaku sok paling tahu agamanya. Saat ini masalahnya itu apa? Belajar ngajinya di Google, area dangkal pemikirannya, otaknya miring, kebanyakan makan micin. Maaf semuanya, apabila ada kata-kata kurang berkenan bagi semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian akhirul kalam, saya Ustadz Suryawsi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.